Halo, Shalom Frenzy. Ketemu lagi di hari Sabtu. Seperti biasanya kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, aku minta kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita hanya untuk Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hari ini ya Bapa. Bersama-sama kami dimanapun kami berada mengikuti ibadah Youth Frenzy pada hari ini ya Bapa. Siapa saja yang menontonnya ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu memberkati setiap mereka ya Bapa. Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, Kau pulihkan kehidupan mereka. Engkau yang membangunkan semangat mereka kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Angkat
Hai, Shalom Youth Friends, apa kabar saudara hari ini? Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam pertemuan virtual kita yang kedua, saudara. Saya berdoa dimanapun saat ini saudara berada, saudara tidak kehilangan sukacita saudara, saudara tidak kehilangan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tetapi justru kita semakin kuat di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung janji, saudara. Janji bukan cuma buat hidup yang masa ini, tetapi hidup yang masa akan datang. Oleh sebab itu, saudara, mari malam hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saja kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Bapakku. Kami bersuka cita buat malam hari ini Tuhan, dan kami berdoa Bapa, malam hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biar firman itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Firman itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan bukan cuma bertumbuh tetapi kami kerjakan firman itu melalui kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga ada buah yang dihasilkan dan banyak orang boleh melihat dan menikmati buah itu, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, selama bulan ini, tahun ini kita belajar tentang pengharapan, saudara. Bagaimana kita memiliki pengharapan yang benar, bagaimana kita tidak pernah berhenti untuk berharap. Dan hari ini saya juga mengajarkan tentang saudara bahwa kehidupan itu akan terus berjalan. Life must go on, saudara. Kehidupan itu akan terus berjalan. Tetapi waktu kita menjalani kehidupan kita, jangan jalani hidup kita dengan dasar yang salah. Jangan jalani kehidupan kita dengan pengharapan yang salah, saudara. Tetapi berharaplah kepada yang terbaik. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu mati. Dia mati buat setiap saudara dan saya. Dan bukan cuma dia mati, tetapi dia bangkit. Dia tunjukkan kuasanya buat setiap saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita yang hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa iman percaya kita itu bukan didasari kepada hal yang mati, tetapi iman percaya kita itu didasari kepada pengharapan yang hidup, saudara. Itu yang Tuhan mau tunjukkan buat setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, hari ini semakin kuatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Waktu kita mulai lemah, mari dengar kembali apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, mari bersama-sama buka dengan saya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang Tuhan janjikan buat setiap saudara dan saya untuk kita bisa nikmati itu adalah hidup yang kita miliki di dalam setiap kelimpahan kita. Tuhan mati supaya kita mengerti bahwa ada hal yang dia korbankan yang paling berharga, yang dia korbankan buat setiap saudara dan saya. Tetapi bukan cuma mati, tetapi dia bangkit untuk tunjukkan buat setiap saudara dan saya bahwa kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita sembah Allah yang hidup. Allah yang menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan buat saudara dan saya. Kalau hari ini masih ada daripada kita yang berpikir bahwa aku nggak mungkin punya hidup yang baik, aku nggak mungkin bisa jadi pemimpin yang besar, aku nggak mungkin bisa hidup yang berlimpah, aku nggak mungkin bisa jadi anak yang baik, aku nggak mungkin bisa punya keluarga yang baik, aku nggak mungkin, saudara. Kalau saudara cuma melihat apa yang ada di depan mata saudara, saudara tidak akan pernah hidup di dalam pengharapan yang dia berikan kepada setiap saudara dan saya. Yang dia janjikan sekali lagi adalah hidup di dalam kelimpahan. Nah, untuk kita bisa mengerti ini, hal yang pertama yang saya mau bagikan buat saudara adalah jangan batasi Tuhan dengan apa yang cuman kita bisa lihat, apa yang cuman kita bisa
pikirkan, apa yang cuman bisa kita dengar, apa yang kita kerjakan. Jangan batasi Tuhan cuman sekedar dengan itu, saudara. Tuhan itu Allah yang tidak terbatas. Tetapi jangan batasi Tuhan cuman sekedar dari apa yang kita lihat. Kita lihat hidup kita berasal dari keluarga yang tidak baik, maka kita berpikir bahwa kehidupan saya juga jadi orang yang tidak baik. Kalau kita cuma lihat kehidupan kita dari bagaimana orang tua kita hidup, rumah tangganya mungkin berantakan, mungkin mereka bercerai, saudara. Lalu kita berpikir bahwa kita lihat itu dan kita berpikir bahwa kita hidup akan jadi seperti itu, saudara. Kita sedang membatasi kuasa Tuhan untuk bisa bekerja dalam hidup saudara. Terlalu banyak kesaksian yang hidup yang saudara mesti dengar. Bahwa hidup saudara tidak bergantung dari apa yang orang katakan. Hidup saudara tidak pernah bergantung dari bagaimana orang tua saudara hidup. Hidup saudara tidak pernah bergantung daripada bagaimana kehidupan keluarga saudara. Tetapi kehidupan kita ini cuma bergantung kepada satu, pengharapan kita yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang hidup saudara. Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Mari baca bersama-sama dengan saya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Saudara, kalau kita cuma lihat apa yang kita punya, kalau kita cuma batasi Tuhan dengan apa yang kita sanggup untuk kita kerjakan, saudara, kehidupan kita cuma jadi sebatas itu. Perempuan ini katakan, Tuhan, engkau nggak punya timba. Dia lihat, Tuhan mau minum. Tetapi perempuan ini cuma katakan ini, engkau nggak punya timba. Dan sumur ini dalam banget. Bagaimana bisa engkau memperoleh air yang hidup itu? Sekali lagi saya mau bilang, jangan batasi Tuhan cuman dengan apa yang engkau lihat. Jangan batasi Tuhan cuman dengan apa yang engkau bisa pikirkan, saudara. Kalau hari ini saya cuman melihat apa yang ada di kehidupan saya dulu, kalau sudah sering dengar cerita saya, bagaimana saya pikir saya tidak mungkin jadi orang yang berhasil. Saya nggak bisa kuliah seperti teman-teman saya. Saya tidak punya keluarga saya bukan berasal dari keluarga orang yang kaya raya. Kami hidup berkecukupan, saudara. Saya pikir saya hidup sebatas itu aja. Tetapi kalau saya hari itu, saya cuma berpikir tentang apa yang saya punya saja. Apa yang sanggup untuk saya lihat. Sejauh mata saya memandang itu aja yang saya bisa lihat. Saudara, mungkin hari ini saya nggak bisa nikmatin banyak hal. Saya bisa pergi ke luar negeri yang saya bahkan nggak pernah pikir. Saya bisa nikmatin, saya lihat dengan mata kepala saya sampai hari ini. Kalau saya jalan, saya lihat jalanan, saya lihat pom bensin, saya tiba-tiba bisa ingat, kenapa saya bisa sampai di sana ya? 2 tahun lalu sebelum pandemi, saya nggak pernah bayangin saya ada di Amerika, di satu negara yang saya nggak pikir saya bisa ke sana, tapi saya ada di sana. Lalu setelah saya pulang dari sana, nggak lama beberapa bulan kemudian pandemi terjadi. Saudara, seluruh akses keluar masuk kita dibatasin semuanya. Itu saya nggak bisa pikir dengan pikiran saya, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah bawa saya. Saudara, jangan batasi Tuhan cuma dengan apa yang mampu untuk kita pikirkan. Jangan batasi Tuhan cuma dengan apa yang bisa kita lihat aja.
tapi biarkan Tuhan bekerja melalui apa yang kita miliki. Serahin sama Tuhan. Kita cuman bilang gini loh, Tuhan, saya cuman punya 2 tangan. So, saya kerjakan dengan kedua tangan saya. Saya yakin Tuhan bisa buat berhasil kehidupan saya. Itu aja. Simple kan, sederhana kan. Tuhan, saya cuma punya 2 kaki. Ya memang manusia cuma punya 2 kaki. Ya memang Tuhan cuma kasih ini. Tapi kalau saya berjalan di mana Tuhan mau saya berjalan, saya percaya hidup saya akan jadi berhasil. Sederhana, saudara. Simple. Jangan berpikir bahwa aku cuma jadi orang yang gini-gini aja lah. Aku rasa aku nggak mungkin jadi pemimpin yang hebat. Aku rasa, saudara berpikir begitu, saudara. Saudara cuma mau hidup saudara begitu-begitu saja, saudara. Jangan, saudara. Jangan batasi Tuhan. Itu sebabnya kita harus ngerti bahwa kita ini punya pengharapan yang hidup. Kalau Tuhan mati dan dia bangkit buat setiap saudara, sekali lagi saya katakan supaya saudara dan saya punya pengharapan yang hidup. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah kalau kita sadar bahwa kita punya pengharapan yang hidup, jangan buat yang hidup itu jadi mati, saudara. Kita mematahkan segala kuasa yang Tuhan berikan sendiri dalam hidup kita dengan apa? Dengan perkataan-perkataan kita yang gak baik. Perkataan-perkataan kita yang gak mungkin, saudara. Saya sering kali berpikir tentang hal-hal yang nggak mungkin ini bisa, nggak mungkin ini berjalan, nggak mungkin itu bisa, nggak mungkin, saudara. Kalau saya pikir terus pakai logika saya nggak mungkin. Tapi saya diajarkan, saya punya lingkungan orang-orang di sekitar saya yang selalu mengajarkan saya bagaimana saya harus belajar untuk melihat hal-hal yang baik yang Tuhan beri dalam hidup saya. Saya harus belajar untuk melihat kejadian-kejadian yang baik yang Tuhan berikan buat saya. Jangan buat yang hidup jadi mati, saudara. Tuhan sudah kasih yang hidup, tapi kenapa saudara matikan sendiri? Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam hidup setiap kita ada mata air yang Tuhan berikan. Mata air itu bicara tentang apa? Sumber, saudara. Segala sumber yang kita harapkan itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita sendiri. Masalahnya cuman gini loh. Kita mau biarkan itu mengalir terus, atau kita mau hentikan. Bagaimana menghentikannya? Dengan perkataan kita yang tidak baik. Dengan bagaimana mata kita selalu melihat hal-hal yang tidak baik. Kita cuma lihat hal-hal yang tidak baik. Kita cuma lihat keadaan yang tidak baik, saudara. Kita berhentikan mata air sumber itu sendiri untuk mengalir keluar daripada kehidupan kita. Di dalam diri kita ini ada segala hal yang hidup. Tuhan taruh sumbernya ada di sini. Tuhan kasih dasar itu di dalam hidup kita. Dia berikan nyawanya buat setiap saudara dan saya. Untuk supaya kita ini hidup, saudara. Saya punya anak. Saya mau anak saya hidup bahkan jauh lebih baik daripada apa yang saya hidupin. Tapi saya juga bilang sama anak saya bahwa semua yang Daddy sama Mami punya, ini punya kamu. Begitu juga dengan kita dan Bapak. Bapak cuma mau kasih tahu gini loh, semua yang Bapak punya, semua yang aku punya, itu kamu juga punya. Masalahnya adalah kita mau pakai atau enggak.
Tuhan sudah kasih yang hidup, tapi kita matikan gitu aja, saudara. Dengan perkataan-perkataan kita yang sia-sia. Mari saudara, setiap daripada kita, saya kembali lagi bahwa yang Tuhan mau adalah untuk kita bisa menikmati kehidupan kita. Hidup yang berkelimpahan, saudara. Menikmati kehidupan kita di dalam segala kelimpahannya. Jangan batasi Tuhan cuma dengan apa yang kita mampu untuk kita pikir. Saya cerita satu kesaksian. Tahun 2015 kalau saya nggak salah. Saya dan suami saya bergumul untuk kita mau beli mobil. Kalau dihitung-hitung pakai akal logika kita mungkin nggak cukup, saudara. Bukan cuman nggak cukup untuk beli mobilnya, mungkin kita bisa beli mobil gitu. Tapi kita hitung-hitung, suami saya sama saya juga hitung-hitung lagi. Kalau beli mobil, kalau punya mobil itu bensinnya berapa, biaya servisnya berapa. Tapi waktu lagi ngitung, lagi berpikir, tarik ulur, beli apa enggak, beli atau enggak, saya diingatkan satu hal. Tuhan itu cuma bilang gini, kalau aku sanggup kasih kamu mobil, aku sanggup untuk kasih kamu uang untuk bisa beli mobil, masa aku nggak sanggup untuk kasih kamu uang untuk bisa beli bensin? Saya bilang sama suami saya, dari waktu itu, saya bilang, kita beli mobil. Kalau kita punya uang untuk kita bisa beli mobil, Tuhan sudah kasih kita uang untuk kita bisa beli mobil. Masa Tuhan nggak kasih kita uang untuk kita bisa beli bensin? Masa kita Tuhan nggak kasih uang untuk kita bisa servis mobil, rawat mobilnya, saudara? Itu hal yang sederhana, yang kadang kita pikir terlalu rumit, saudara. Nyatanya sampai hari ini juga kita nggak pernah hidup kekurangan. Mobilnya nggak pernah didorong, saudara. Cuman gara-gara nggak bisa beli bensin, enggak, saudara. So, sometimes hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita lihat, kita cuma lihat sebatas apa yang kita lihat saja. Kita cuma percaya sebatas apa yang kita bisa percayain. Tapi kita nggak mau belajar untuk percaya yang lebih. Bahkan percaya kepada pengharapan yang hidup, yang memberikan hidupnya sendiri buat saudara dan saya. Kita cuma berpegang kepada apa yang kita mampu untuk kita lihat. Saudara, kita nggak akan pernah menikmati hidup yang namanya hidup yang berkelimpah, yang Tuhan janjikan bahwa hidup di dalam segala kelimpahannya. Jangan batasi Tuhan cuma dengan apa yang kita bisa lihat, apa yang kita pikir. Yang kedua, kalau Tuhan sudah kasih apa itu yang hidup, jangan matikan, saudara. Jangan matikan dengan perkataan kita yang sia-sia. Jangan matikan dengan pendengaran kita untuk kita mendengar hal-hal yang sia-sia, saudara. Kalau sekeliling kita mereka cuma berkata hal-hal yang sia-sia tentang kehidupan kita, kamu itu bodoh, kamu itu nggak pinter, kamu itu nggak bisa, saudara. Tutup telinga, saudara. Kenapa kita lebih memilih untuk mendengarkan hal yang jelek? Kenapa kita justru lebih memilih untuk mendengarkan hal yang nggak baik, saudara? Kenapa kita nggak justru tutup telinga kepada hal yang itu dan buka telinga saudara kepada hal yang benar? Buka telinga saudara kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan saudara. Buka mata saudara baca firman Tuhan tentang apa yang firman Tuhan katakan buat kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita nggak mau lihat hal yang baik? Kenapa kita terus lihat hal yang buruk saja di dalam hidup kita? Kenapa kita harus terus percaya? Tutup telinga saudara, tutup mata saudara dari hal yang jelek saudara. Lihat aja hal yang baik. Nanti yang baik itu terjadi kok dalam hidup kita. Sederhana, saudara. Kenapa kita terus dipusingkan dengan hal-hal yang buruk? Kenapa kita terus dipusingkan dengan pikiran-pikiran yang jelek? Toh itu juga nggak terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita nggak mau belajar untuk berpikir tentang hal-hal yang baik aja? Kalau toh sama-sama pikiran baik, pikiran jelek, toh sama-sama terjadi.
Pertanyaannya, kenapa kita memilih untuk berpikir yang jelek? Itu aja, saudara, simpel. Jangan hidup terlalu rumit, saudara. Kalau ada hal yang baik, ambil yang baik. Kalau ada hal-hal yang baik, ambil yang baik. Kalau ada hal yang baik yang kita bisa lihat, lihat yang baik. Kalau ada hal-hal yang baik yang kita bisa dengar, dengar yang baik. Dan itu akan merubahkan kehidupan kita. Sehingga kita tetap teguh di dalam kepercayaan, iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita berharap kepada dasar yang benar. Kita berharap kepada kehidupan yang terbaik yang Dia sudah beri di dalam hidup kita. Saya berdoa saudara tidak kehilangan pengharapan saudara, meskipun dalam keadaan yang berat, dalam kondisi yang jelas. Tetapi sekali lagi percayalah bahwa yang hidup itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Yang hidup itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Tinggal kita ambil, kita pakai, kita keluarkan, dan kita biarkan itu mengalir terus dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur buat malam hari ini Tuhan, untuk apa yang kami dengar. Kami belajar untuk mendengar kepada hal-hal yang baik. Kami belajar untuk melihat kepada kehidupan kami yang baik. Kami belajar untuk mengerjakan apa yang baik yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap hal yang kami kerjakan, apa yang kami lihat ini Tuhan berkati. Kami percaya Bapa, kami percaya waktu kami mendasari semuanya dengan dasar yang benar. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tunggu dulu. Gimana firman Tuhan hari ini? Sangat berkati sekali bukan? Dan jangan lupa untuk ikut FC Online setiap hari Senin dan Selasa di jam 7 malam ya. Juga buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa scan QR Code yang ada di sini. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa juga untuk berdoa supaya semuanya segera membaik dan kita bisa ibadah secara offline. Siapa di sini yang sudah rindu untuk ibadah bersama-sama lagi di gereja, bertemu dengan teman-teman secara offline. Oke, terima kasih buat waktunya teman-teman semua. See you dan God bless you.